Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6. Bapak-bapak sekalian dari PT Sinergi Tarada. Pertama, memang Batam menjadi menarik. Menarik banyak pihak yang menurut saya kita dudukan dulu ini. Persoalan ini menjadi hal yang kita juga bisa melihat persoalan lainnya. Karena kalau melihat BP Batam sangat menarik, baik itu dari pembagian lahan dan tanah maupun dari kesempatan untuk mengambil alih ataupun untuk menjadi operator di berbagai kegiatan di sana. Ini menarik. Yang kedua, kalau saya baca dari pengaduan hari ini dari pengadu PT Sinergi Tarada, saya melihat memang ada hal yang harus dijelaskan betul oleh BP Batam. Ada apa dengan mengambil keputusan sepihak? Apakah ada motif-motif yang tentu ini menjadi tujuan personal, tujuan BP Batam, tujuan bangsa dan negara, atau tujuan lain? Kita harus clearkan ini. Karena kalau melihat kronologisnya, ya saya simpulkan ya sepihak gitu. Kami belum mendapatkan informasi lebih jauh dari BP Batam. Ya, sepertinya teman-teman Sinergi Tarada ini terjolimi dengan cara dan mekanisme yang dilakukan oleh BP Batam. Menurut saya ini pintu masuk, Mas Adi. Ya Pak Adi. Karena persoalannya banyak, bukan hanya PT Sinergi ini. Banyak sekali juga yang bagaimana pengalokasian lahan di Batam yang permintaannya jauh lebih besar dari ketersediaannya. Belum lagi persoalan rempang, belum lagi mungkin persoalan tumpang tindih kawasan, belum lagi kawasan hutan yang dijadikan kawasan industri, belum lagi di sana kawasan reklamasi. Saya kira banyak sekali. Dan saya simpati kepada PT Sinergi dan tentu saya meminta pimpinan untuk segera mengundang, memanggil BP Batam, dan ini adalah pintu masuk untuk hal-hal lainnya kita bisa buka. Ada apa dengan pengelolaan BP Batam? Saya mengikuti kok BP Batam ini. Bahkan pada waktu saya pimpinan Komisi 2, saya pernah membuat panja pertanahan BP Batam. Saya pernah membuat itu dan banyak sekali masalahnya. Bahkan banyak sekali eksekusi lahan-lahan yang merupakan kawasan kehutanan tanpa izin, tanpa surat-surat, dan dibiarkan oleh BP Batam. Kita juga bisa membandingkan bagaimana BP Batam ketika masih terpisah. Dulu kan Pak Ismet masih terpisah. Kemudian disatukan dengan ex officio Wali Kota Batam. Menurut saya ini ada kesempatan, gitu ya. Dan saya pernah juga mendalami dengan pihak gubernur terkait dengan bagaimana Batam, Bintan ke depan sebagai kawasan bebas. Nah, kenapa saya harus berbicara seperti ini? Karena Batam ini kan menjadi etalase bangsa kita. Karena di sana free trade zone, maka juga di sana semestinya memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha kepada siapapun. Jangan ada muatan-muatan, apalagi muatan kickback, yang kemudian menyebabkan pengambilan keputusan tidak adil, keputusan tidak fair. Ini menurut saya, gitu ya. Tetapi saya juga tidak ingin mengambil kesimpulan terlalu cepat karena membutuhkan pendalaman terhadap BP Batam. Apa keterangan sesungguhnya? Tapi kuncinya saya ingin nanti dia terbuka. Siapapun nanti BP Batam yang mengambil keputusan, siapapun, gitu ya. Terbuka. Kenapa hal ini bisa terjadi? Oleh karena itu, Mas Padi,
sebagai pimpinan. Alangkah baiknya dengan kompleksitas permasalahan BP Batam, kita bisa juga mengkaji dari sisi institusinya. Apakah kita bisa pisahkan lagi, ataukah tetap dengan ex officio wali kota? Nanti ini juga bagian dari pendalaman kita. Oleh karenanya saya usul kita bentuk panja. Ini menarik gitu ya. Jadi bukan bukan kasuistik gitu loh. Ini banyak persoalan yang harus kita selesaikan. Mempeng, mempeng, mempeng itu bahasa Sundanya itu. Mumpung, mumpung kita ini di awal-awal bisa pembenahan ke depan. Mumpung awal-awal di komisi. Gimana Pak Andre? Setuju Pak Andre? Setuju? Panja? Setuju. Jadi menurut saya kita selesaikan di panja, entah pun nanti hasilnya apa, tentu tergantung kepada panja. Mudah-mudahan didukung oleh pimpinan, didukung oleh teman-teman, sehingga kita bisa menyelesaikan satu persoalan besar yang kompleks, yang ini menjadi etalase bangsa, yang pertumbuhan ekonominya dulu jauh di atas rata-rata pertumbuhan nasional. Akibat semrawutnya pengelolaan Batam, saya kira ini menjadi decline. Bahkan sampai saat ini juga masa depan ketersediaan air di Batam juga masih question mark. Ya, kemungkinan kalau pertumbuhan ekonominya di atas 12%, kemudian tumbuh banyak industri dan tenaga kerja di sana terserap dari luar Batam masuk ke dalam Batam, kemungkinan juga akan terjadi kekurangan air. Ini kan kompleks gitu ya, banyak masalah yang harus diselesaikan. Saya kira respon saya begitu dulu, dan tentu hal-hal yang tadi disampaikan nggak boleh terjadi dalam kawasan yang ini sesungguhnya menjadi kawasan yang semestinya menjadi lebih fair, lebih objektif dalam mengelola kawasan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.